Selain saudara, 9 gudang di pergudangan 8 Kosambi, Tangerang, Banten ludes terbakar. 3 kendaraan roda 4 ikut terbakar akibat ditinggal pemiliknya. Sebuah kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik produksi kertas yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta Utara. Kronologi kejadian awal adalah ketika korban berinisial RN mencoba mengambil sebuah stok barang di gudang di rak yang paling atas tanpa sengaja terpeleset dan jatuh menabrak rak di depannya, yang membuat seluruh isi rak beserta raknya jatuh menimpa tubuh korban. Beberapa staf yang mendengar suara berisik dari gudang segera mengecek keadaan dan menemukan tubuh korban yang tertimpa beberapa barang berat dan rak besi sudah tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala korban. Memang, kami mengiyakan bahwa tata letak barang dan layout gudang perusahaan kami belum memenuhi standar keamanan untuk bekerja karena keterbatasan tempat. Kami terlalu kecil untuk dijadikan sebuah gudang, ujar salah satu supervisor pergudangan dari perusahaan tersebut. Jadi, untuk menyimak bagaimana sih layout yang standar untuk penataan gudang, yuk simak video berikut ini. Gudang adalah suatu area yang digunakan untuk menyimpan barang, mulai dari raw material, work in process, hingga finished good. Sedangkan pergudangan sendiri memiliki arti sebuah kegiatan yang meliputi storage atau penyimpanan, movement atau perpindahan, hingga information transfer atau transfer informasi. Sedangkan menurut Jay Hazer dan Barry Render sendiri, tata letak pergudangan merupakan suatu sistem yang didesain untuk meminimalisir biaya total yang ada dengan cara mencari paduan terbaik antara luas ruang dengan penanganan bahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat layout pergudangan. Tujuan dari layout pergudangan adalah untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan volume gudang secara penuh dengan mempertahankan biaya penanganan bahan di angka yang rendah. Sedangkan untuk manfaat dari layout pergudangan diantaranya adalah yang pertama, yaitu mengoptimalkan penggunaan waktu pekerja dan penggunaan peralatan yang tepat. Yang kedua, yaitu memudahkan mencari bahan. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan kerja. Yang keempat, memperlancar proses bekerja. Kelima, mempermudah proses identifikasi barang yang baik. Dan yang terakhir adalah untuk proses pemeliharaan barang yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari layout pergudangan. Menurut Zhenzuan dan kawan-kawan, pengaturan tata letak gudang yang optimal akan berkontribusi terhadap kelancaran seluruh operasi gudang bahkan suatu perusahaan. Artinya, tata letak gudang yang baik dapat menempatkan berbagai fasilitas dan peralatan fisik secara teratur sehingga mendukung pekerjaan berjalan secara produktif. Oleh karena itu, kita perlu adanya penanganan dari karakteristik pergudangan sebelum membuat layout pergudangan. Yang pertama yaitu karakteristik internal dan yang kedua ada karakteristik eksternal. Karakteristik internal. Karakteristik internal sendiri meliputi kapasitas penyimpanan, kemudahan akses ke lokasi penyimpanan, kompleksitas struktur internal, dan tingkat teknologi informasi. Sedangkan untuk yang karakteristik eksternal meliputi jenis produk, jumlah persediaan barang untuk disimpan, serta tipe aliran barang keluar dan masuk. Selain karakteristik internal dan eksternal, terdapat beberapa hal sebelum penentuan layout pergudangan, yaitu mengenai tentang kriteria barang-barang yang diperlukan dan tempat penempatannya, sehingga tidak ada kejadian kerusakan atau terkontaminasinya barang dengan yang lainnya. Beberapa macam barang tersebut, yang pertama adalah perishable material. Perishable material merupakan komponen yang mudah rusak, dan perlu penanganan khusus. Komponen ini memerlukan penanganan yang serius mengenai shelf life sebelum dia bisa merusak, yaitu contohnya bahan-bahan makanan seperti sayur, susu, daging, dan lainnya. Selanjutnya adalah oddly shaped atau crucible item.
material, yaitu barang-barang atau bahan makanan yang mudah rusak atau mudah pecah, seperti telur, tahu, dan lainnya, sehingga harus memberikan jarak pada mereka dengan barang yang lainnya sehingga tidak ada tekanan terhadap barang-barang mereka. Selanjutnya adalah hazardous material atau item, yaitu barang-barang berbahaya seperti cat, vernis, minyak, dan cairan kimia yang lainnya, sehingga harus terpisah dan melakukan prosedur penanganan kecelakaan kerja, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam menyimpan barang-barang tersebut. Selanjutnya adalah security item, yaitu merupakan komponen yang memiliki ukuran kecil dan memungkinkan komponen tersebut mudah hilang, sehingga harus ada penanganan, yaitu pengawasan secara berkala mengenai jumlah-jumlah barang yang ada di gudang tersebut, seperti ketumbar, jinten, dan bahan makanan kecil lainnya. Selanjutnya adalah compatibility, yaitu komponen yang mudah terkontaminasi dengan komponen yang lainnya, sehingga memerlukan tempat khusus yang tidak mudah termasuki oleh barang-barang yang lain atau bahan kimia yang lain seperti yogurt, santan, dan bahan-bahan mudah terkontaminasi lainnya. Selanjutnya adalah metode perencanaan tata letak barang. Berikut ini ada beberapa metode yang digunakan dalam perencanaan tata letak gudang. Yang pertama adalah metode dedicated storage, yaitu metode penyimpanan tetap yang menentukan tiap barang yang sudah ditentukan, sehingga satu gudang ditempati oleh satu barang jenis, seperti gudang sepatu untuk isi sepatu dan gudang baju untuk gudang isinya baju saja. Yang kedua adalah randomized storage, yaitu metode penyimpanan yang fokus kepada perpindahan penyimpanan sehingga tidak ada komponen tetap di dalam gudang tersebut dan lebih fokus hanya menentukan jarak terdekat atau jarak tercepat untuk mengambil barang tersebut di dalam gudang. Yang ketiga adalah metode class-based storage, yaitu memungkinkan satu jenis barang atau berbagai jenis barang tetapi mempunyai satu kelas yang sama, seperti gudang sepatu yang terdiri dari sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu wanita, dan sepatu lainnya, dan gudang pakaian yang terdiri dari berbagai macam pakaian seperti kemeja, kaos, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah metode shared storage, yaitu metode terakhir yang menjadi jalan keluar untuk mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan dengan menentukan barang secara teliti terhadap ruang yang digunakan. Perancangan layout fasilitas gudang. Perancangan layout fasilitas gudang meliputi menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan atau pemproduksian barang atau jasa. Dalam perancangan layout fasilitas gudang ini terdapat beberapa proses, yaitu diantaranya yang pertama menentukan gudang, yang kedua menentukan ongkos material handling atau OMH, yaitu jarak tempuh dari satu stasiun kerja ke tempat yang lainnya, dan ongkos pengangkutan per meter dengan melihat kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya ada tabel skala prioritas atau TSP, yaitu suatu tabel yang menggambarkan urutan prioritas antara departemen yang satu dengan yang lainnya tentang layout produksi. Selanjutnya adalah Area Relationship Diagram atau ARD. Activity Relationship Diagram adalah diagram hubungan antar aktivitas departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas pekerjaannya, kedekatan, dan ongkos material handlingnya. Selanjutnya adalah Area Allocation Diagram atau AAD. AAD merupakan gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan antar departemen dengan skala ukuran luas lantai dan lainnya. Yang selanjutnya adalah template. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika membuat layout gudang atau penyimpanan. Ada beberapa proses dalam menentukan layout atau gudang dan menentukan rintangan-rintangan tersebut, yaitu yang pertama rintangan keluar masuknya barang, mengenai menumpuknya barang yang berada di dekat pintu atau luas sempitnya jalur
transportasi barang, sehingga keluar masuk barang tidak dapat berjalan secara lancar. Maka oleh sebab itu harus diperhatikan secara baik dan benar. Selanjutnya adalah lorong atau gang. Label lorong juga harus diperhatikan supaya mempermudah akses keluar masuknya barang atau transportasi yang membawa barang tersebut, sehingga tidak menghabiskan waktu terlalu banyak dalam melaksanakan transportasi atau pengiriman barang di dalam gudang. Yang ketiga adalah letak tumpukan barang atau objek-objek tersebut. Tumpukan barang juga harus diletakkan di tempat yang sesuai dan tidak menonjol keluar sehingga mengganggu transportasi barang atau pemindahan barang yang lainnya. Selanjutnya adalah gudang sementara, yaitu gudang untuk meletakkan barang-barang sambil menunggu penempatan di gudang permanen atau gudang tetap. Gudang sementara juga dilakukan untuk mengecek barang atau mengecek kualitas dari barang tersebut. Selanjutnya adalah pintu darurat yang berfungsi sebagai akses keluar darurat untuk orang-orang bila terjadi sebuah musibah di dalam gudang tersebut. Dan tempat pintu darurat juga harus mudah dijangkau dan ukurannya dibuat lebih besar sehingga keluar masuk akses pintu darurat bisa dilakukan secara cepat. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan penentuan layout. Di antaranya yaitu kapasitas dan tempat yang dibutuhkan, seperti mengetahui jumlah pekerja, mesin dan peralatan yang dibutuhkan, agar dapat menentukan kapasitas untuk layout dan penyediaan tempat atau ruangan untuk setiap komponen tersebut. Kemudian ada peralatan untuk menangani material atau bahan, di mana hal ini juga sangat tergantung pada alat yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti jenis material atau bahan yang dipakai. Selanjutnya ada lingkungan dan estetika. Keputusan dalam membuat layout juga harus didasarkan pada lingkungan dan estetika agar mendapatkan kenyamanan di tempat kerja. Kemudian terdapat arus informasi, di mana pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. Yang terakhir, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Terdapat juga faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan layout hotel. Yang pertama ada produk yang dihasilkan, apakah barang tahan lama atau tidak, dan apakah produk yang dihasilkan berbentuk barang atau jasa. Yang kedua ada kebutuhan terhadap ruangan. Yang ketiga ada urutan produksi, di mana mulai dari proses mentah, setengah jadi, sampai barang jadi. Dan yang terakhir, jenis dan berat peralatan serta mesin yang akan digunakan. Terdapat beberapa jenis layout pergudangan. Yang pertama, layout arus garis lurus sederhana, di mana arus keluar masuk barang membentuk sebuah garis lurus, tidak melewati lorong yang berkelok, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Nantinya, barang yang akan disimpan dibedakan menjadi barang yang bersifat fast moving, berada di dekat pintu keluar, dan slow moving, berada di dekat pintu masuk. Yang kedua, ada layout arus U, di mana arus keluar masuk barang berbentuk U, yang nantinya lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara yang bersifat fast moving berada di lokasi yang didekatkan dengan pintu keluar, dan barang yang bersifat slow moving berada di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Yang ketiga ada layout arus L. Layout arus L membuat arus keluar masuk barang berbentuk L, melalui lorong yang tidak terlalu berkelok-kelok, sehingga prosesnya relatif cepat. Nantinya, lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving berada di lokasi yang dekat dengan pintu keluar, dan barang yang bersifat slow moving berada di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Kesimpulannya yaitu, layout pergudangan dibuat agar dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dalam mencari barang yang tersedia di gudang, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dalam layout pergudangan terdapat alur pembelian dari barang masuk ke gudang hingga didistribusikan ke setiap departemen yang sudah disusun sesuai dengan standar operasional kerja, agar tidak menimbulkan kekacauan dalam proses pendistribusian barang. Layout pergudangan memiliki beberapa jenis bentuk yang didesain sesuai dengan kebutuhan, mulai dari lokasi gudang tersebut hingga anggaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Materi yang berikutnya adalah gambar layout gudang. Berikut adalah keterangannya. Yang pertama, gudang bahan baku, yaitu terdiri dari bahan-bahan baku utama yang bersifat mentah atau raw material yang dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari para supplier untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya.
Contohnya seperti sayuran, daging, dan lain sebagainya. Yang kedua, utility. Tempat sarana prasarana yang dibutuhkan departemen lainnya. Seperti contohnya, departemen accounting membutuhkan sebuah bolpen dan buku untuk mencatat. Maka mereka akan mengambil di utility. Yang berikutnya yaitu gudang barang jadi. Terdiri dari bahan-bahan yang tidak tahan lama. Gudang barang jadi ini adalah hasil produksi barang jadi dari departemen produksi. Setelah produksi, akan dilakukan pencatatan nama barang, kode produk, dan lain sebagainya. Tempat ini sebagai tempat sementara untuk menyimpan barang hasil produksi sebelum dipasarkan. Lalu ada finished good, atau tempat makanan yang sudah siap disajikan. Tempat ini merupakan barang yang sudah benar-benar siap untuk dipasarkan. Lalu ada area produksi, tempat produksi. Tempat yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Lalu ada office, atau kantor accounting. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa ada office di gudang? Karena departemen gudang berhubungan langsung dengan departemen accounting untuk masalah pembelian barang dan pencatatan barang. Lalu yang terakhir ada mode repair atau area pengecekan sebelum pendistribusian. Sebelum barang didistribusikan, pengecekan selalu dilakukan. Hal ini untuk mencegah apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan standar SOP sebelum dipasarkan. Yang berikutnya adalah alur pembelian barang dan pergudangan. Sebelum menjelaskan mengenai layout dari alur pembelian barang dan pergudangan, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai alur pembelian dan pergudangan. Pembelian merupakan proses transaksi barang atau jasa kepada pemasok yang kemudian terjadi penerimaan barang atau jasa yang dimaksud. Purchasing bekerja atas dasar stok minimal dan maksimal. Apabila stok dalam gudang sudah di bawah minimal, maka pihak purchasing harus membeli barang. Contohnya, apabila stok minimal maksimal 15 hingga 20, tetapi stok barang di gudang sudah mencapai angka 10, maka pihak purchasing harus membeli stok sebanyak 10, dan tidak boleh lebih karena jika kelebihan akan makan tempat. Dalam alur transaksi pembelian terhadap tahap purchase order diajukan setelah adanya permintaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian menggunakan form permintaan barang atau material request yang berisi pengajuan jenis barang dan jumlah barang yang harus dipesan. Setelah itu, terjadi proses pembuatan purchase order, yaitu perintah penawaran untuk memilih pemasok yang berisi kontrak, penerbitan purchase order yang telah disetujui pihak berwenang, dan pengiriman purchase order ke pemasok. Setelah purchase order diproses oleh pemasok, terjadi proses penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan dalam purchase order. Setelah barang atau jasa diterima, bagian pembelian menerima invoice dari pemasok, kemudian dilakukan retur sebelum terjadinya pembayaran. Hal ini dilakukan apabila memang terdapat kesalahan kirim oleh pemasok atau karena ada kecacatan barang dan ada alasan khusus lainnya. Setelah diketahui bagaimana alur pembelian, maka selanjutnya akan membahas mengenai alur kedatangan barang hingga masuk gudang. Yang pertama adalah A. Barang datang dari supplier. B. Receiving atau proses penerimaan barang dari supplier atau pemasok. C. Good reception, melakukan pengecekan barang untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan data dari pemasok dengan barang yang diterima. D. Unload, yaitu melakukan pembongkaran barang dari truk supplier atau pemasok dan menghitung jumlah barang dengan mendokumentasi berupa foto atau video jika diperlukan. Pembongkaran ini dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Lalu E. Put away, barang yang sudah dalam proses sebelumnya diletakkan pada tempat tertentu di dalam gudang. Proses ini merupakan proses terakhir dalam urutan barang masuk atau inbound. Lalu barang ditempatkan ke rak yang telah disediakan. F. Stock take, yaitu proses menghitung satu persatu barang-barang yang ada di dalam gudang untuk memastikan kecocokan antara barang fisik dengan data. G. Dispatching, atau proses pengeluaran barang yang dibutuhkan oleh departemen lain. H. Reporting, yaitu pembuatan laporan mengenai perbudakan, seperti laporan tentang stok barang di gudang, barang yang cacat, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah contoh layout dan gambaran barang datang hingga masuk ke dalam gudang. Yang pertama yaitu good reception, yaitu tempat melakukan pengecekan data dan tanda terima barang atau jasa sesuai dengan pemesanan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah unload, atau tempat pembongkaran barang dari truk supplier atau pemasok. Yang ketiga, put away, yaitu tempat pemisahan barang yang kurang sesuai atau dalam kondisi tidak baik dan juga barang yang akan dimasukkan ke dalam gudang. Yang keempat, replenishment, yaitu tempat gudang utama untuk menyimpan barang-barang. Yang kelima, shop processing. Di sini adalah departemen accounting berada, karena tempat ini merupakan tempat pemrosesan pesanan atau pembelian barang. Yang keenam, packing.
yaitu tempat pengemasan barang sebelum dipasarkan. Yang ketujuh, picking, tempat pengambilan item atau barang yang dibutuhkan dari gudang utama yang dibutuhkan departemen lain. Yang kedelapan, goods issues, yaitu tempat penyimpanan barang sebelum dikeluarkan atau didistribusikan. Yang kesembilan, loading, yaitu tempat pendistribusian barang, di mana di sini barang yang sudah sesuai dengan standar SOP akan didistribusikan. Yang ke-10, cycle counting, yaitu tempat inventory dan terjadinya proses pengecekan barang setiap harinya.